Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Saya di sini akan membuat sebuah video untuk membahas mengenai beberapa pertanyaan dari bab pertama, bab kedua, dan juga bab ketiga. Sebelum itu, yang saya hormati Bapak Tegar Afriyadi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Seni Musik. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bunga Aprilia Siagian. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan menjelaskan pada bab kedua. Bab kedua itu membahas mengenai melodi. Jadi pada bab kedua ini itu terdapat 8 pertanyaan. Jadi langsung saja kita lanjut. Pertanyaan yang pertama itu jelaskan apa yang dipahami tentang melodi. Jadi yang saya pahami tentang melodi ini adalah rangkaian nada yang disusun secara berurutan dan teratur sehingga membentuk lagu atau bagian lagu. Kemudian melodi ini juga memiliki tinggi rendah, panjang pendek, dan juga naik turun nada yang membuat lagu tersebut itu lebih enak untuk didengarkan. Contohnya itu bagian lagu yang biasanya dinyanyikan disebut itu adalah melodi utama. Kemudian soal yang kedua itu adalah sebutkan dan jelaskan tanda kunci dan garis bantu. Tanda kunci atau clef adalah tanda di awal para nada yang menentukan letak-letak dari nada tersebut. Jenis-jenis tanda kunci ini juga ada beberapa. Yang pertama itu adalah kunci G atau treble clef. Ini artinya untuk menunjukkan bahwa nada G itu berada di garis kedua dari bawah. Kemudian itu ada kunci F atau bass clef. Ini menunjukkan bahwa nada F ini berada di garis keempat dari bawah. Kemudian ada kunci C atau alto. Itu artinya itu menunjukkan posisi nada C. Kemudian garis bantu. Garis bantu ini atau lagger line adalah garis tambahan di atas atau di bawah untuk menulis nada yang terlalu tinggi ataupun nada yang terlalu rendah. Kemudian soal yang ketiga adalah sebutkan dan jelaskan nama nada dan tanda aksidental. Nama-nama nada pokok ini seperti ada do, re, mi, fa, sol, la, si. Kemudian dalam notasi alfabet ini ada C, D, E, F, G, A, B. Kemudian tadi ada tanda aksidental. Tanda aksidental ini adalah tanda yang mengubah tinggi rendahnya nada secara sementara dalam suatu lagu. Itu ada seperti crash. Ini arti crash ini adalah untuk menaikkan nada ke setengah. Kemudian ada moll itu untuk menurunkan nada ke setengah. Kemudian ada yang ke natural, itu artinya mengembalikan nada ke bentuk yang asalnya. Karena tadi kan sudah ada yang menaikkan, merendahkan. Jadi natural ini untuk mengembalikan nada ke bentuk yang asalnya gitu. Kemudian ada soal yang keempat. Soal yang keempat ini adalah jelaskan apa yang dipahami tentang tangga nada. Jadi yang dipahami dengan tangga nada ini adalah susunan nada-nada yang berurutan naik atau turun dengan pola interval tertentu. Tiap lagu ini itu dibangun berdasarkan tangga nada. Contohnya itu tangga nada C mayor itu berarti menggunakan C, D, E, F, G, A, B, C. Kemudian soal yang kelima adalah sebutkan dan jelaskan nama dan tingkatan nada. Yang pertama itu ada do, itu adalah nada dasar. Yang kedua itu adalah re atau supertonika, itu adalah nada kedua. Kemudian ada yang mi itu adalah medianta, itu artinya adalah nada ketiga. Kemudian ada fa, itu artinya subdominan, itu artinya
itu adalah nada keempat. Kemudian ada yang sol, ini adalah dominan, itu adalah nada kelima. Kemudian ada la, itu adalah submedian, itu nada keenam. Kemudian ada si, itu adalah leading tone, itu adalah nada ketujuh. Kemudian setelah si ini, itu kembali menjadi do tinggi atau ke oktav berikutnya. Kemudian ada soal yang keenam. Itu pertanyaannya, jelaskan fungsi nada mula dan petunjuk pengoktavannya. Tanda mula ini atau key signature adalah tanda crase atau mol yang diletakkan di awal para nada setelah tanda kunci. Kemudian ada untuk petunjuk pengoktavannya, itu adalah tanda yang menunjukkan bahwa nada dimainkan satu oktav lebih tinggi atau satu oktav lebih rendah dari yang tertulis. Biasanya pengoktavan ini tuh ditulis dengan simbol 8VA. Kemudian juga ada 8VA ini artinya itu lebih tinggi. Tetapi juga ada yang 8VB, itu artinya lebih rendah. Kemudian ada soal yang ketujuh adalah sebutkan dan jelaskan apa yang dipahami tentang interval. Interval adalah jarak antara dua nada. Misalnya nih, jarak dari do ke mi itu disebut sudah tiga interval. Kemudian ada jenis interval. Interval itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama itu juga ada interval melodis. Ini itu dua nada yang dimainkan secara bergantian. Kemudian juga ada interval harmonis. Ini itu dua nada dimainkan secara bersamaan. Kemudian ada soal yang terakhir atau yang ke-8, jelaskan hubungan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Hubungan antara kedua ini itu adalah memiliki hubungan yang erat karena menggunakan nada-nada yang hampir sama. Hanya berbedanya itu pada letak dan juga bunyinya atau warna bunyi. Tangga nada mayor ini terdengar lebih ceria dan juga kuat. Contohnya itu menggunakan C mayor. Kemudian tangga nada minor ini itu lebih terdengar sedih atau lembut seperti itu. Contohnya itu menggunakan A minor. Kemudian setiap tangga nada mayor ini juga memiliki tangga nada minor yang berpasangan yang disebut dengan relatif minor. Contohnya itu C mayor ini berpasangan dengan A minor. Kemudian ada G mayor ini berpasangan dengan E minor. Cukup sekian pembahasan atau saya menjawab pertanyaan dari bab kedua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tegar Afriandi SPD MPD karena sudah mendengarkan saya hingga selesai. Jadi saya harap pada materi ini saya juga dapat memahaminya lebih dalam. Saya ingin memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.